Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati. Dalam pledoi penasihat hukum juga membahas mengenai motif terdakwa, di mana hal ini sebenarnya sudah penuntut umum bahas secara lengkap pada surat tuntutan. Namun ternyata penasihat hukum seolah-olah pura-pura tidak paham mengenai hal tersebut dengan menyatakan bahwa motif yang dibangun oleh penasihat hukum ini motif yang dibangun oleh penuntut umum ini sangat tidak masuk akal dan tidak benar. Perihal sakit hati karena dinasihati oleh Wayan Mirna Salihin untuk putus sama pacarnya. Perlu dipahami oleh penasihat hukum bahwa ada kalanya setiap individu itu memiliki sikap yang berbeda antara satu dengan lainnya sehubungan dengan cara mereka menangani suatu permasalahan, di mana dalam hal ini perilaku terdakwa sudah dianalisa secara khusus dan disimpulkan dalam Visum et Repertum Psikiatrum nomor TU.02.02 garing 9 angka Romawi .15.10 garing 0330 garing 2016 tanggal 15 Maret tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis dengan salah satu hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa terperiksa atau terdakwa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat. Sehingga potensi kekerasan itu memang selalu ada dalam diri terdakwa. Lagi pula sosok korban Mirna yang menurut saksi Arif Setiawan Sumarko itu tegas, keras dan apa adanya atau suka ceplas-ceplos apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya. Sudah pasti mendukung dan memicu kemarahan dari terdakwa yang menurut saksi Kristi sebagai pribadi yang mempunyai dua kepribadian yang berbeda, di mana kadang terdakwa terlihat seperti orang yang baik, murah senyum, namun tiba-tiba bisa langsung berubah menjadi pemarah jika ada orang yang tidak mengikuti apa kemauannya. Dan terdakwa suka memanipulasi perhatian dari seseorang agar orang simpati kepada terdakwa, dan responnya bisa membuat terdakwa menjadi sangat marah dan juga bersikap dingin apabila terdakwa tidak mendapat perhatian dari orang tersebut. Dan terdakwa orangnya licik dan suka berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Selain itu, sampai sejauh mana potensi kekerasan yang dapat terdakwa lakukan terhadap orang lain yang ia benci dapat dilihat dari tingkat kemarahan yang terdakwa keluarkan saat ia dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Albert pada tanggal 28 Oktober tahun 2015, di mana saat itu terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Kristi, para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh. Seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Jadi dari uraian di atas, untuk melihat motif dari kasus ini haruslah melihat ke dalam pribadi terdakwa yang sudah secara khusus dianalisa oleh tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis, dan jangan dilihat dari kacamata orang lain secara umum. Selanjutnya, setelah kita melihat pribadi yang sebenarnya dari diri terdakwa, barulah dikaitkan dengan data-data eksternal berupa fakta-fakta yang disampaikan oleh para saksi yakni Arif Setiawan Sumarko dan Kristi Louis Carter. Lalu dihubungkanlah dengan peristiwa yang konkret yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Mirna, yakni pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
Sehubungan dengan keterangan Arief Setiawan Sumarko yang menurut penasihat hukum bersifat testimonium de audito, penuntut umum menilai bahwa sebenarnya hal itu sudah dibahas dalam surut tuntutan halaman 194 yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh saksi Arief Setiawan Sumarko itu termasuk ke dalam perluasan makna saksi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/8 karena ada relevansi kuat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Namun sekalipun dianggap sebagai testimonium de audito, tapi itu pun masih mempunyai nilai pembuktian di mata hukum. Karena menurut Munir Fuadi dalam bukunya berjudul Teori Pembuktian tahun 2016 halaman 146, kami ulangi, tahun 2006 halaman 146, ia menjelaskan peran dari testimonium de audito dalam proses pembuktian suatu perkara, di mana untuk hal ini Munir Fuadi berpandangan bahwa testimonium de audito dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila ada relevansi kuat dengan tindak pidana tersebut. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengaitkan putusan MK tersebut dengan teori relevansi alat bukti yang dalam hukum acara pidana sangat relevan dengan peranan hakim dalam menerapkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran material dengan didasari kecenderungan hakim menilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh jaksa dan atau penasihat hukum terdakwa. Teori relevansi adalah menyangkut kewenangan hakim menentukan ada tidaknya relevansi alat bukti dengan substansi perkara, yang dengan sikap tersebut hakim dapat menerima ataupun menolak pengajuan alat bukti dari pihak berperkara tergantung dari kuatnya relevansi alat bukti tersebut dengan substansi perkara yang sedang diperiksa. Untuk menilai ada tidaknya relevansi alat bukti tersebut, Munir Fuadi pada halaman 26 mengajukan kriteria sebagai berikut. Apakah yang akan dibuktikan alat bukti tersebut? 2. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material atau substansial bagi kasus tersebut? 3. Apakah alat bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan? 4. Apakah bukti tersebut cukup mendukung menjelaskan persoalan atau cukup menimbulkan unsur pembuktian? Dari kriteria yang telah diuraikan di atas, maka secara logis dan objektif kita dapat menilai bahwa terdapat hubungan antara keterangan dari saksi Arief Setiawan Sumarko yang menjelaskan mengenai alasan terdakwa membunuh korban Mirna dengan keterangan saksi Kristi yang menjelaskan tentang kepribadian terdakwa dan kekerasan serta ancaman terdakwa perihal pistol dan dosis racun yang tepat selama dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Albert, Australia, dan keterangan dari tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikolog klinis dan dituangkan dalam Visum et Repertum Psikiatrum nomor TU.02.09-15.10/0330/2016 tertanggal 15 Maret tahun 2016 dengan salah satu hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa terperiksa atau terdakwa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat. Di mana dari rangkaian bukti tersebut adalah suatu bentuk nyata adanya persesuaian dan adanya relevansi kuat antara kesaksian saksi Arief Setiawan Sumarko, saksi Kristi Louis Carter dengan hasil Visum et Repertum Psikiatrum. Oleh karena alasan tersebutlah
kami menilai bahwa secara substantif keterangan dari saksi Aris Setiawan Sumarko dapat dikategorikan sah sebagai alat bukti keterangan saksi yang ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Yang Mulia Majelis Hakim, saudara penasihat hukum yang kami hormati. Setelah penuntut umum mempelajari dan mencermati dengan seksama pledoi penasihat hukum, semakin kokohlah pendirian dan keyakinan penuntut umum akan tuntutan yang telah penuntut umum bacakan. Pledoi penasihat hukum atau terdakwa tidaklah didasarkan pada penilaian yang objektif karena sudah memutarbalikkan alat bukti dan fakta persidangan demi hanya mengejar tujuan memenangkan kasus ini dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum yang menjadi akibat dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan, di mana hal tersebut akan kembali penuntut umum buktikan di dalam replik ini. Pada intinya, kami selaku penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari penasihat hukum maupun terdakwa di dalam pledoinya. Dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan hanyalah penggalan atau potongan yang sifatnya parsial dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja. Dan keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi dikarenakan apabila penasihat hukum atau terdakwa menguraikan seluruh fakta persidangan sebagaimana adanya tanpa dikurangi atau dipotong-potong sesuka hatinya dengan menggunakan rangkaian fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh penasihat hukum maupun terdakwa di dalam pledoi mereka, yang telah sangat jelas menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dirancanakan terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, kita akan dapat melihat bagaimana rapih dan kejihnya terdakwa dalam merencanakan pembunuhan terhadap korban Mirna. Serta dengan menguraikan rangkaian fakta persidangan secara utuh, kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan korban Mirna sesaat setelah meminum Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun sianida oleh terdakwa sampai dengan korban Mirna meregang nyawa, di mana ternyata perbuatan terdakwa tidak berhenti sampai di sana saja, melainkan selanjutnya terdakwa juga menciptakan serangkaian kebohongan guna membangun alibi agar terlepas dari jerat hukum. Namun satu hal yang pasti, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena satu kebohongan pasti akan melahirkan kebohongan lainnya yang pada akhirnya akan menjerat dirinya sendiri sebagaimana tertulis dalam bahasa Latin, yakni abisus abisum invocat, atau yang dalam bahasa Indonesia kami ulangi, dalam bahasa Inggris berarti one misstep leads to another. Kebohongan akan melahirkan kebohongan, di mana dari rangkaian persidangan ini dapat kita nilai bersama secara objektif bahwa terdakwa semakin terpojok dengan kebohongan sendiri yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai suatu petunjuk tentang kebersalahan terdakwa dalam pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Mirna.